Bakar dalam keadaan sehat lahir dan batin. Perkenalkan, nama saya Rina, jadi sudah terkenal, jadi tidak perlu mengenalkan diri lebih jauh. Nah, di sini Ustazah ingin menyampaikan tentang pembelajaran muhadharah. Nah, bagi kelas 7 mungkin ini baru, tetapi bagi kelas 8 muhadharah itu sudah terbiasa ya. Bagi kelas 8 dan kelas 9. Ngapain sih ketika kita muhadharah? Nah, muhadharah ini salah satu pembelajaran untuk mengasah kapasitas kita untuk berkomunikasi. Nah, karena memang pada dasarnya berkomunikasi yang teratur itu penting. Paling tidak ketika kita menyampaikan sesuatu di depan itu kita tidak gugup. Kemudian alhamdulillah sampai akhirnya Anda bisa mengembangkan diri Anda, kemudian mampu memberikan kebaikan pada sekitar. Nah, di muhadharah itu ngapain aja sih? Sebenarnya asiknya lebih baik nyimak video ya sebenarnya, tapi di sini Ustazah belum bisa menayangkan video itu. Nah, di muhadharah itu ada beberapa aktivitas, jadi nggak cuma pidato. Jadi di boarding Putri, ketika pembelajaran muhadharah itu kita bagi beberapa kelompok ya. Nah, masing-masing kelompok itu ada koordinatornya, ada ketuanya. Nah, di sana setiap kelompok itu ketika malam Ahad kita biasanya muhadharah, masing-masing kelompok itu nanti ada petugasnya. Ngapain aja petugasnya? Ada yang MC, ada yang tilawah, ada yang sari tilawah, ada yang pidato. Pidatonya 3 bahasa Indonesia, Inggris, dan Arab. Kemudian ada yang haflah. Nah, yang haflah ini biasanya ada yang nyanyi, ada yang drama, ada yang musik, puitisasi, beraneka ragam tergantung masing-masing tim. Intinya mereka ingin menghibur peserta gitu, agar agenda muhadharah itu nggak garing. Kalau garing kan nggak enak gitu ya guys. Nah, selain itu kalau di Putri itu nggak cuma kita datang dengerin ceramah teman-teman kita, tapi juga kita dapat snack. Jadi ada pembagian konsumsinya ya, ada snack, ada minumnya, beraneka ragam tergantung siapa konsumsinya dan Anda mau membayar berapa. Nah, di muhadharah ini selain kita berkumpul tadi harus menggunakan gamis loh ya. Jadi pas itu Anda harus pakai gamis dan kerudung segi 4. Nah, kalau belum sesuai biasanya akan diingatkan oleh ustadzah. Nah, baik, itu secara umum masalah pembelajaran muhadharah. Contoh pidato bahasa Indonesia bisa diingat please guru. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dewan juri yang arif dan bijaksana serta hadirin rahimakumullah. Hari Minggu pergi ke taman, bawa bekal untuk dimakan. Tunggu sebentar teman-teman, ada yang ingin aku sampaikan. Pada suatu hari terjadilah percakapan antara Lala dan Lili. Lili, bagaimana ini? Aku sering bolong-bolong sholatnya. Astagfirullah, Lala, kenapa bisa begitu? Aku tidak mendengar azan sholat karena sibuk main HP. Nih, makanya kamu itu download aplikasi Al-Quran yang ada azan sholatnya. Jadi kamu bisa sholat tepat waktu. Wah, iya deh, aku akan download aplikasi itu. Bagus kalau begitu. Semoga sholatmu gak bolong-bolong lagi ya. Iya, terima kasih Lili atas sarannya. Sama-sama.
dengan senang hati. Di antara orang-orang yang sibuk berlalu lalang di jalan, Allah masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Di antara orang-orang yang masih terbaring di atas ranjangnya, merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Allah masih memberi kita kesehatan yang terus mengalir. Dan di antara orang-orang yang telah menutup mata, Allah masih memberi kita nafas dan kehidupan yang seharusnya kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Sallu ala Rasulillah Habibil Mustafa. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun Islam dari zaman kekosongan hingga zaman yang cerah ini. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkanlah saya Ilma Lu'lu'il Maknun dari SMA IT Abu Bakar Yogyakarta akan menyampaikan tausiah yang berjudul Manfaat Ilmu dalam Kehidupan Sehari-hari. Hadirin, hakikat ilmu diciptakan untuk mengatasi setiap masalah yang hadir dalam kehidupan manusia. Ilmu yang baik akan menghasilkan hasil yang baik, dan sebaliknya, cara berilmu yang buruk akan menimbulkan sesuatu yang buruk. Ketika kita mendalami sebuah ilmu, tentunya kita sudah mendapati pencerahan tersendiri, seperti yang terukir dalam Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala mengabarkan akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu karena mereka berhak mendapatkannya. Berhak mendapatkan karena suatu usaha yang telah dicapai, usaha yang melewati kerja keras dan sebuah ikhtiar dalam keyakinan. Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu daripada harta dan kekuasaan. Karena ilmu itulah harta dan kekuasaan bisa dimilikinya. Sehingga Allah mengangkat derajat Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang paling kaya dan bijaksana. Hadirin rahimakumullah, kita masih teringat pada tahun 2014 ada seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Semarang yang bernama Raini. Ia telah berhasil mendapatkan nilai terbaik saat kelulusannya. Padahal ia berasal dari keluarga yang kurang mampu, yaitu anak dari seorang tukang becak. Karena ilmunya, Allah mengangkat derajat Raini sehingga ia mendapat beasiswa hingga S3 di Inggris. Bahkan ia mendapat tawaran bekerja untuk di luar negeri. Tak hanya Raini, keluarga pun Allah angkat derajatnya, sehingga yang semulanya bisa makan kecap dan kerupuk, kini keluarga Raini bisa makan yang lebih layak karena bapaknya diangkat menjadi orang kepercayaan oleh mantan Bupati Kendal. Hadirin rahimakumullah, itulah beberapa contoh orang-orang yang Allah angkat derajatnya karena ilmunya. Sekali lagi, karena ilmunya. Dan kita pun saat ini menikmati kemudahan dalam melakukan komunikasi melalui media yang terus dikembangkan oleh teknologi ilmu pengetahuan. Sehingga kita bisa ber-WhatsApp, Instagram,
Twitter, dan lain sebagainya. Media transportasi pun juga berkembang pesat, sehingga jamaah haji Indonesia ketika pergi ke Tanah Suci tidak membutuhkan waktu yang begitu lama. Wah, begitu ya. Sekarang aku jadi semangat untuk menuntut ilmu, karena Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Kalau begitu, yuk kita mulai belajar sekarang. Wah, ide bagus itu. Ayo. Dewan juri yang wajahnya selalu berseri-seri dan hadirin semua calon-calon penghuni surga. Dikatakan dalam sebuah syair berikut ini. Utlubul ilma walau fi yusrin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Oleh karena itu, mari kita sebagai generasi muda Islam harus dapat menjadi generasi yang dibanggakan, generasi yang diidam-idamkan. Karena ilmu kita untuk agama kita, bangsa kita, serta negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Foto bareng sama Bang Niji, nyanyi bareng sama Mas Anji. Jikalau kita berjumpa lagi, jangan malu.